Eh, banyak banget nih di masyarakat ngomong penyiksaan, penganiayaan. Tapi sebenarnya nggak tahu bedanya apa tuh penyiksaan dan penganiayaan. Ya, jadi kita sering mendengar ya istilah penyiksaan, disiksa, kemudian dianiaya. Nah, sebenarnya ada perbedaan gitu kan antara penganiayaan dengan penyiksaan. Jadi orang sering membayangkan bahwa yang namanya penyiksaan itu adalah perbuatan yang mengerikan gitu. Misalnya diiris-iris atau di tambuk dengan berkali-kali atau dan seterusnya. Dengan penganiayaan itu apa bedanya? Kan begitu. Jadi seringkali orang terkecoh dengan istilah penyiksaan. Karena bisa saja istilah penyiksaan itu di dalam konteks selain hukum bisa berbeda ya. Tapi kita akan bicara tentang konteks secara hukum. Ada perbedaan antara penyiksaan dan penganiayaan. Nah, sebenarnya itu apa tuh Mas penganiayaan? Karena kadang-kadang begini Mas, kalau kita lagi ngomongin sebenarnya itu adalah penganiayaan, tapi biasanya tuh narasinya adalah penyiksaan nih. Dan ini orang jadi dibingungkan, apakah penyiksaan dan penganiayaan itu sebenarnya maknanya sama, satu, atau gimana? Baik, jadi begini, kita pahami dulu bahwa apa persamaan dari penganiayaan dan penyiksaan. Jadi penganiayaan bukan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit terhadap korbannya. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang menimbulkan rasa sakit, penderitaan, bahkan bisa juga menimbulkan penyakit bagi korbannya. Itu adalah penganiayaan. Sama juga dengan penyiksaan. Persamaannya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit yang luar biasa terhadap korbannya. Jadi sama-sama perbuatan yang menimbulkan rasa sakit. Itu adalah penyiksaan dan penganiayaan. Nah, bedanya ini Mas, apakah itu dilakukan oleh aktornya mungkin? Nah, yang membedakan adalah pertama penganiayaan. Penganiayaan itu tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa sakit kepada korbannya. Itu saja, menimbulkan rasa sakit saja atau penderitaan kepada korbannya. Tapi penyiksaan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan keterangan dari korbannya atau pihak ketiga. Jadi belum tentu korban itu adalah mereka yang dirasa sakit secara fisiknya. Karena penderitaan itu bisa rasa sakit secara fisik maupun secara psikis. Jadi belum tentu yang namanya penyiksaan itu dilakukan dengan physically atau dengan kekerasan yang merusak anggota badan dan seterusnya. Karena bisa saja rasa sakit itu dialami di dalam jiwa, yaitu jiwanya. Jadi korban dari penyiksaan adalah bisa jadi orang ketiga untuk mendapatkan pengakuan dari orang ketiga ini. Jadi misalnya begini, orang dipaksa untuk mengakui sesuatu atau memberikan keterangan sesuatu kepada si pelaku dengan cara pertama, bisa juga dengan dia melakukan penganiayaan, ya kan, kepada entah itu kerabatnya, entah itu keluarganya, entah itu sahabatnya, entah itu suami atau istrinya, atau kekerasan yang lain, kekerasan seksual misalnya, kepada kerabat atau suami atau istrinya itu, agar si orang ketiga ini mengakui atau memberikan keterangan. Jadi tujuannya itu yang membedakan. Kalau penganiayaan tujuannya hanya untuk mendapatkan rasa sakit dari korbannya, sedangkan penyiksaan tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari si korban atau pihak ketiga. Jadi jelas berbeda ya, walaupun rasa sakit itu bisa jadi sama
rasa sakitnya sama, tetapi tujuannya berbeda. Jadi tujuan untuk dilakukannya itu beda. Nah, kalau misalkan ini tujuannya beda, kemungkinan besar yang bisa menjadi korban itu siapa? Nah, jadi begini, kalau penganiayaan bisa orang per orang kepada orang lain, mungkin karena permasalahan apapun ya yang di masyarakat itu, entah itu karena memang ada dendam atau kemudian ada perselisihan, tiba-tiba muncul perselisihan dan mereka berselisih, bertengkar, salah satu pihak melakukan penganiayaan kepada pihak lain, salah satu orang menganiaya kepada orang lain, atau bersama-sama, kan seperti itu. Jadi itu adalah penganiayaan. Sedangkan penyiksaan, orang-orang yang melakukan perbuatan itu adalah orang yang bisa jadi atas perintah dari entitas negara atau atas sepengetahuan dari entitas negara atau aparat negara atau bahkan aparat negara itu sendiri. Jadi aparat negara untuk memaksa seseorang memberikan pengakuan atau keterangan, dia melakukan kekerasan itu tadi, yang mendatangkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis kepada korban penyiksaan ini yang dipaksa untuk memberikan pengakuan ini atau pihak ketiga, gitu. Jadi yang membedakan lagi adalah kalau penganiayaan pelakunya bisa jadi siapapun, bisa orang biasa, bisa juga aparat negara, tetapi tujuannya hanya untuk mendapatkan rasa sakit, penderitaan, dan seterusnya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, jika Anda ingin melakukan konsultasi hukum dengan kami, bisa datang ke kantor kami atau hubungi alamat email kami. Kita bisa melihat, contohnya misalnya ini, dalam suatu demonstrasi masyarakat, dia terjadi clash, terjadi perselisihan, bentrokan atau apapun itu, ya kemudian aparat negara melakukan pemukulan kepada demonstran. Ya itu hanya untuk mendapatkan rasa sakit saja, untuk menghalau kan, agar mereka merasa sakit, kemudian menghalau. Apakah itu nanti bisa masuk unsur penganiayaan di dalam KUHP itu atau tidak? Itu adalah ketika nanti itu akan diperkarakan. Nah, kalau penyiksaan biasanya itu terjadi di ruang-ruang sempit, di ruang-ruang tertutup. Karena ini melibatkan entitas negara. Belum tentu juga yang menjadi pelaku penyiksaan itu adalah aparat negara. Karena bisa jadi itu atas perintah aparat negara, atau atas izin, atau hanya sebatas sepengetahuan aparat negara. Tetapi pada intinya ada keterlibatan aparat negara di dalam tindak penyiksaan. Tadi kan Mas Kahar sebutkan bahwa di ruang-ruang tertutup dan itu biasanya begitu ya. Negara kan. Ya. Nah, bisa nggak sih aku menyebutkan bahwa kalau misalkan dengan dua kunci ini, itu biasanya sering terjadi di penjara nggak sih? Atau di lapas? Ya, bisa jadi bisa di manapun ya. Bisa jadi dalam tingkat penyidikan, penyelidikan, ya sampai nanti ke penuntutan dan seterusnya. Jadi ketika penyidikan atau sebelum penyidikan, bahkan misalnya di penyelidikan untuk menentukan tersangka, karena terduga ini, ya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, hingga dipaksa untuk mengaku. Dan dipaksa untuk mengakui sesuatu agar pemeriksaan itu cepat selesai misalnya, atau agar bisa segera ada tersangka dari suatu tindak pidana, atau apapun istilahnya, atau apapun tujuannya, yang pasti adalah untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan. Nah, kalau misalkan dia tidak mengakui, Mas, misalkan
Karena kan tadi seperti Mas Kar sebutkan tadi, bisa Ya. jadi untuk mempercepat supaya adanya tersangka. Betul. Nah, gimana kalau misalkan dia nggak mengakui? Apakah dia masih punya hak yang bisa didekatkan dengan dia? Nah, jadi begini, makanya para tersangka ini punya hak untuk didampingi nasihat hukum ketika dalam proses pemeriksaan. Jadi ketika ada masyarakat yang dia dijadikan tersangka, entah memang dia itu pelakunya atau yang dituduh sebagai pelaku, punya hak untuk didampingi penasihat hukum atau pengacara. Jadi sebaiknya masyarakat menggunakan haknya itu agar tidak terjadi tindak penyiksaan, karena penyiksaan ini adalah termasuk pelanggaran HAM yang berat, karena ini kejahatan terhadap manusia yang tinggi. Terus ini Mas, kalau misalkan Mas, seseorang sudah disiksa, Ya, tapi ternyata dia seiring berjalannya waktu, setelah penyiksaan itu, setelah dia mengakui dan memberikan kesaksian, sesuai keinginan Iya, penyiksa ya. terus baru didampingi penasihat hukum, itu gimana Mas? Apa yang bisa dilakukan penasihat hukum kalau kondisinya udah kayak gini? Berarti kan dia sudah mengakui. Tuh, jadi karena itu adalah pelanggaran HAM, seharusnya dia bisa diadili, kan begitu. Jadi bisa dilaporkan, ya sederhana saja, ke unit propam di kepolisian kalau itu ada pelakunya kepolisian, atau ketika pelakunya adalah tentara bisa dilaporkan kepada entah itu polisi militer atau polisi dan seterusnya. Tapi pada dasarnya keterangan yang didapat melalui penyiksaan itu tidak bernilai sama sekali. Itu tidak boleh digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan. Maka kemudian tersangka yang kemudian ketika dalam proses pengadilan berubah statusnya menjadi terdakwa bisa mencabut keterangan yang dia berikan ketika proses penyidikan atau mencabut BAP. Jadi dia akan mencabut keterangan yang di BAP-nya karena didasarkan dari penyiksaan. Jadi kalau memang terjadi penyiksaan, dia punya hak untuk mencabut keterangannya itu, pengakuannya pun bahkan, karena itu didapat dari penyiksaan. Dan si pelaku itu bisa diperiksa di pengadilan di proses yang sama, di dalam perkara yang sama. Benar nggak kamu melakukan penyiksaan? Benar nggak ketika si terdakwa ini dulu ketika masih menjadi tersangka, keterangan itu diberikan atas dasar penyiksaan? Kalau iya, berarti keterangan-keterangan yang diberikan dan pengakuan-pengakuan itu tidak berlaku. Apalagi memang pengadilan bahwa yang digunakan di dalam pengadilan itu adalah fakta-fakta di persidangan, bukan dari pemeriksaan di BAP. Pemeriksaan di BAP itu hanya sekedar untuk memudahkan saja atau membantu atau mengantarkan perkara ini dari proses satu ke proses selanjutnya. Jadi kalau memang terjadi penyiksaan bisa dilaporkan, dan seharusnya para tersangka ini didampingi oleh penasihat hukum ketika diperiksa. Jangan pernah mau diperiksa sebelum didampingi penasihat hukum. Dan sebaiknya penasihat hukum itu mereka paling percaya, cari sendiri yang bisa dipercaya, jangan sembarangan, karena hak-hak mereka itu harus dijaga. Walaupun seseorang itu menjadi tersangka, walaupun seseorang itu menjadi terdakwa, dia punya hak untuk membela diri, karena kita menganut asas praduga tak bersalah. Dia baru dinyatakan bersalah ketika sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Mungkin ini membantu ya Mas, karena kan Semoga saja. ini tuh sangat relevan dan sampai sekarang masih terjadi ya, penyiksaan ini. Dan untuk menemukan pendamping hukum yang bagus itu juga sangat diperlukan ya Mas, Betul. untuk access to justice Ya. ke depannya.